Ya, pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut kita terhubung dengan diaspora Indonesia di Amerika Serikat, Ihsan Darmawan. Selamat pagi, Mas Ihsan, apa kabar? Selamat pagi, Mas Cikal dan Mbak Galuh. Kabar baik, gimana kabarnya? Ya, kami juga Baik, sehat di sini, sehat. Mas Ihsan. Ini kalau kita langsung membahas tragedi kemarin menjadi sorotan global, ini pelaku penembakan Donald Trump adalah pemuda berusia 20 tahun, Mas Ihsan. Dan dia juga pemilih yang pro Partai Republik. Dari kejadian ini, apa dampaknya untuk pemilu AS yang paling signifikan, Mas Ihsan? Menurut saya yang paling signifikan dari kacamata saya sebagai ilmuwan politik melihatnya yang mengkhawatirkan adalah bagaimana penggunaan kekerasan itu menjadi hal yang mungkin akan terjadi di pemilu 2024 ini, terutama di bulan November dan pasca bulan November, karena waktu tahun 2021 itu kan ada yang namanya riot atau kekerasan di depan Gedung Putih ya, pasca pengumuman bahwa yang menang adalah Joe Biden. Dan saya khawatir ini kemudian berdampak ke publik, terutama para pendukung dari kedua kubu ya. Misalnya hari ini ada rilis yang dikeluarkan oleh Deputy Director of FBI yang mengatakan bahwa ketegangan di sosial media, terutama ancaman kekerasan itu makin meningkat setelah kejadian ini. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana itu kemudian juga berdampak terhadap bukan cuma di online tapi juga di offline, itu Mas. Ya, Mas Ihsan, ini di Pennsylvania tempat Donald Trump berpidato atau berkampanye adalah kantong Partai Demokrat. Tapi seberapa pentingkah kampanye Trump di sana dan apakah kejadian ini juga akan berdampak terhadap suara Trump di Pennsylvania? Saya pikir Pennsylvania adalah salah satu negara bagian yang belakangan disebut lebih kategorinya adalah swing state instead of dia red state atau blue state itu, karena Pennsylvania beberapa kali menjadi negara bagian yang electoral college-nya tinggi dan menjadi salah satu negara bagian penentu menang atau kalahnya seorang calon presiden. Dan dalam hal ini sebetulnya tendensi untuk kemudian pemilih akan leaning ke Trump mungkin akan jauh lebih besar, walaupun saya tetap beranggapan ada kombinasi antara pemilih-pemilih yang sudah memutuskan atau decided voters dan undecided voters atau disebut sebagai persuaded voters yang jumlahnya 11-15%. Cuman kalau di kantong di County Butler ini menurut saya memang sudah leaning ke Republikan. Cuman di county lain di state of Pennsylvania memang masih ada yang mereka leaning ke Demokrat. Jadi memang ini negara bagian yang penting dan menarik untuk didekati oleh either Biden maupun Donald Trump. Oke, kalau kita bicara mengenai penyerangan atau percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat sudah pernah terjadi, setidaknya ada terakhir Ronald Reagan yang selamat, kemudian sebelumnya juga jauh ada Lincoln dan juga Kennedy. Ini memang apakah sudah menjadi hal yang cukup tidak terlalu mengejutkan di Amerika Serikat? Nah, kalau kita bicara dampak domestik, khususnya elektoral dan juga global, seperti apa domestik dan global melihat ini? Kalau domestik saya pikir pertama isu gun control harusnya menjadi isu yang diangkat kembali, karena sebetulnya gun control itu di setiap pemilu presiden hanya menjadi wacana yang tidak dikonkretkan untuk diseriuskan oleh calon presiden atau presiden terpilih manapun, karena ada persoalan kekuatan tertentu yang memang mereka mendanai calon-calon presiden untuk bisa membuat yang namanya gun control itu menjadi selalu tidak bisa terrealisasi. Ditambah lagi juga ada problem federalisme di Amerika, di mana setiap negara bagian punya hak untuk mengatur memiliki undang-undang sendiri di bawah undang-undang federal yang akhirnya kemudian menjadi tergantung negara bagiannya. Dan di County Butler ini termasuk yang penggunaan senjata itu di dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi hal yang biasa. Menurut attorney dari Butler County, orang membawa senjata rifle sehari-hari itu sudah jadi dianggap hal yang tidak sangat lazim gitu ya. Nah itu kalau dari domestik yang menurut saya yang paling penting adalah gun control ini. Kemudian kalau yang lebih ke internasional, saya pikir yang ingin dilihat adalah bagaimana kemudian dampak dari
ya saya pikir negara-negara lain juga ingin supaya Amerika tidak punya masalah dalam pemilunya, karena Amerika seringkali dirujuk sebagai negara paling demokratis di dunia, walaupun ada perdebatan terkait itu. Cuma yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kemudian ini tidak menjadi image negatif bagi negara-negara, bagi Amerika di mata negara-negara lain, karena sebetulnya fokus Amerika harusnya secara internasional lebih ke bagaimana kembali menjadi superpower yang saat ini sedang di-challenge oleh China misalnya. Ya, Mas Iksan, aksi penembakan ini selain menyebabkan korban dari kandidat presiden juga menyebabkan korban dari warga sipil. Dan bagaimana kemudian tanggapan dari diaspora mungkin untuk menghimbau bahwa banyak juga warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat untuk menghindari kejadian seperti ini? Ya, kalau saya selama 6 tahun tinggal di Amerika, saya pikir saya memang termasuk yang berusaha untuk tidak masuk ke wilayah politik dalam negeri Amerika, khususnya kalau ada kerumunan, lalu apalagi misalnya rally atau kampanye yang dilakukan oleh kandidat partai politik, itu saya mencoba menghindari. Dan saya sebetulnya yakin diaspora di Indonesia yang ada di Amerika tahu bahwa memang karena penggunaan senjata di Amerika itu cenderung longgar dibanding di Indonesia, maka memang ya harus pay attention untuk menghindari tempat-tempat kerumunan, baik itu yang mungkin sebelumnya di tempat-tempat kerumunan yang lebih ke tempat-tempat yang untuk leisure time, tapi sekarang ini mungkin tempat-tempat yang bersifat politis seperti misalnya tempat terjadinya rally kampanye seorang calon presiden, itu sebaiknya dihindari untuk menghindari dari potensi terjadinya sesuatu. Dan saya pikir memang setahu saya memang kebanyakan rally atau kampanye yang dilakukan oleh kandidat presiden itu cenderung dihadiri oleh orang atau warga negara Amerika sendiri ketimbang misalnya diaspora Indonesia, begitu Mbak. Ya, baik, Mas Iksan Darmawan, terima kasih telah melaporkan langsung dari Amerika Serikat dan telah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu, Mas. Ya, terima kasih.